Ya, selamat siang para pemirsa Ganjil Misteri. Kali ini saya ada di Cicalengka, di peristiwa kereta api yang mengalami tabrakan dengan kereta ya. Sebelumnya kita mengucapkan doa ya. Kita berdoa buat para korban yang menjadi korban kecelakaan kereta api. Semoga diterima amalnya dan ditempatkan di surganya Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya, terus ya ke sini. Ya, ini dari bukti-bukti bekas-bekas ya, bekas-bekas tragedi kecelakaan yang mengakibatkan beberapa korban ya yang sudah meninggal. Salah satunya katanya dari masinis juga ya. Ada juga masinis dan ada juga dari karyawan PT KAI juga yang meninggal. Inilah Ini bagaimana sih Ki yang Ki Braja lihat dari mata batin Ki Braja sendiri? dari saya sendiri mungkin bisa jadi ini ada tentang terjadinya ini, mungkin ada tentang ya tentang masalah pohon yang tidak boleh ditebang itu ya. Itu juga bisa jadi. Cuma ya itu tadi kembali kepada kodratnya manusia bahwasanya musibah dan bencana itu kita tidak tahu kapan terjadi karena musibah tidak tertulis di dalam kalender. Jadi ya kita tetap libatkan Tuhan Yang Maha Esa di dalam aktivitas kita apapun karena bencana dan musibah kita nggak akan tahu. Untuk auratnya tersendiri nih Ki dari penggalan-penggalan kereta ini yang Ki Braja lihat sendiri seperti apa? Kesedihan, Ya, ya dari apa namanya dari sini sendiri pun kita lihat juga tentunya mengalami kesedihan ya. Bahkan mungkin kalau bisa kita ceritakan itu ya mungkin suasananya ramai lah seperti orang menjerit menangis itu tadi ya. Tapi ya kita bisa apa? Kita cuma bisa mendoakan aja semoga beliau diterima amal ibadahnya itu tadi. Dan masalah tentang kejadian ini itu mungkin bisa jadi terjadinya dikarenakan yang nomor satu ya, nomor satu tuh memang keteledoran dari kitanya sendiri itu tadi. Yang kedua memang ada sisi mitosnya katanya ya, ada masalah pohon yang nggak boleh ditebang akhirnya ditebang itu tadi. sambil jalan, sambil jalan. Oke Ki, ini gimana Ki Braja melihat bangkai-bangkai dari kereta api yang Ya inilah dari bangkai-bangkai kereta api ya, dari tragedi kecelakaan. Ini masih belum bisa diangkut ya. Dan ini pun masih orang-orang pada kerja bakti di sini semuanya tuh. yang Ki Braja lihat ini seperti apa sih Ki dengan potongan-potongan dari kereta ini? Yang saya rasakan sendiri ya di sini ya, begitu masuk itu sudah merasakan seperti merinding ya itu tadi ya. Merinding, terus memang saya mendengar ada suara jeritan-jeritan itu tadi ya, seperti tangisan itu tadi. Ya mungkin tangisan dari para korban-korban itu tadi. Ya, jadi kita juga nggak bisa meliput semuanya ya ini ya. Kita tidak bisa meliput secara bebas karena di sini ada garis-garis polisi nih. Berarti di sini masih dijaga ya itu tadi. Karena memang baru kejadiannya. Untuk ini ada kursi-kursi Ya. dari Dan inilah ada kursi-kursi ya, kursi-kursi dari kereta api yang menjadi tragedi tadi malam ya ini. Ini yang bukti-buktinya sampai hancur semuanya nih. yang Ki Braja rasakan di sini. Hmm. Apa sih Ki? Melihat keadaan ada kursi yang rusak-rusak. Hmm. Yang kita rasakan sendiri ya semacam kayak kesedihan juga ya. Saya juga merasakan kesedihan juga. Mungkin apa yang mereka rasakan itu ya saya rasakan juga. Merasakan kesedihan ya. Namun ya itu tadi kita cuma bisa berdoa untuk mereka. Dan konon cut ada cut. Ya jadi kita juga nggak bisa meliput semuanya ya ini ya. Kita tidak bisa meliput secara bebas karena di sini ada garis-garis polisi nih. Berarti di sini masih dijaga ya itu tadi karena memang baru kejadiannya.
Untuk ini ada kursi-kursi dari Ya. Dan inilah ada kursi-kursi ya, kursi-kursi dari kereta api yang menjadi tragedi tadi malam ya. Ini yang bukti-buktinya sampai hancur semuanya nih. yang Ki Braja rasakan di sini. Hmm. Apa sih Ki? Melihat keadaan ada kursi yang hapus-hapus. Yang kita rasakan sendiri ya semacam kayak kesedihan juga ya. Saya juga merasakan kesedihan juga. Mungkin apa yang mereka rasakan itu ya saya rasakan juga. Merasakan kesedihan ya. Namun ya itu tadi, kita cuma bisa berdoa untuk mereka. Dan konon ada ya pemirsa ganjil, konon di tempat ini juga banyak dari cerita warga ya, itu yang termasuk tempat yang angker juga gitu ya. Dan banyak dari kisah-kisah warga pun menjadi kepercayaan masyarakat itu bahwasanya ada pohon yang memang dilarang dipotong, lalu ada salah satu seseorang itu memotong dan akhirnya terjadi seperti ini. Itu yang menjadi kepercayaan dari masyarakat itu tadi ya. Kalau dari pendapat Ki Braja sendiri, dari mata batin Ki Braja sendiri ini yang dilihat seperti apa? Dari saya sendiri mungkin ya itu bisa jadi ya, dikarenakan ya contoh ketika saya punya suatu rumah, terus rumah saya dihancurkan, ya gimana perasaan saya. Dan makhluk-makhluk seperti itu juga mempunyai perasaan itu tadi. Kita langsung ke bagian pohon dan sambil melihat jalan. Boleh, boleh. Ya, pemirsa Ganjil Misteri, kita akan ke tempat yang menjadi kepercayaan masyarakat sini, yaitu sebuah pohon yang konon tidak boleh dipotong, namun sama salah satu oknum ternyata dipotong dan akhirnya terjadilah kecelakaan seperti ini. Untuk kecelakaan kereta ini sendiri, kan dengan adanya mitos ini, apakah ada kaitannya juga kah dengan makhluk-makhluk yang di sekitar sini Iya. sehingga menyebabkan kecelakaan? Ya bisa jadi, ya tentunya semuanya itu pasti ada terlibat ya itu tadi ya. Memang semuanya itu asalnya dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi setiap kejadian atau tragedi yang terjadi di dunia ini pasti ada sababiyah. Sababiyah itu adalah hukum sebab, itu pasti ada. Kita bisa makan dikarenakan kita lapar, ya kan? Jadi seperti itu. Tentunya makhluk-makhluk tak kasat mata itu pasti dia juga ikut terlibat ya. Kita coba ke pohon itu ya. Ya. Ya pemirsa Ganjil Misteri, kita sudah sampai di pohon yang konon tak boleh dipotong ya. Inilah pohonnya, seperti ini. Kalau dari teksturnya pohon ini saya lihat ini memang udah puluhan tahun ya. Dan tentunya ya mungkin penjaga sini, bisa jadi itu penjaga sini. Yang Ki Braja lihat sendiri di sini ada sosok. Dari saya sendiri ngelihat dari sini itu ada semacam kayak ini ya, orang tinggi gede ya, tinggi gede, tapi dia tuh yang situ tidak bertempat di sini, dia tuh suka berpindah-pindah. Apakah beliau ini juga ada kaitannya dengan terjadinya kecelakaan ataunya seperti yang Ki Braja lihat sendiri? Iya, mungkin bisa jadi dari terlibatnya dari tragedi kecelakaan kereta api ini. Dan sempat juga tadi saya menanyai seseorang yang warga sini ya, konon katanya tiap tahun itu terjadi kecelakaan di sini itu tadi. Berarti kalau memang tiap tahun itu memang adanya kejadian seperti itu, berarti seperti adanya tumbal gitu ya. Mungkin entah dari pembuatannya dulu yang gimana, tidak melibatkan suatu adat-adat yang ada di sini itu tadi. Untuk suasana tempatnya sendiri ini seperti apa sih yang Ki Braja lihat di sekitaran TKP? Dari suasana, jangankan kita masuk sini ya, begitu masuk baru awal dari gerbang aja tadi saya bulu kuduk itu udah pada berdiri gitu ya. Itu kenapa?
itu biasanya ya kita udah bersinggungan dengan dunia mereka, dan mereka menunjukkan manifestasi ya seperti interaksi lah, bahwasanya mereka tuh ada itu tadi. Makanya tadi saya sempat dalam hati mengucapkan salam, permisi, kula nuwun atau punten itu ya. Untuk penunggu-penunggu di sini ada kemarahan kah atau apa yang kejadian? Kalau kemarahan itu pasti ada ya, karena ya, sebab itu tadi ada pohon yang tebang itu buktinya tuh ada 3 ya yang ditebang itu tadi. Ya kalau kita istilahkan, seumpama saya punya rumah lalu rumah saya dirusak sama orang, pastinya saya marah gitu. Begitu dengan makhluk-makhluk dunia lain atau makhluk halus ya seperti itu. Dan saya juga melihat di sini memang orangnya tuh tinggi ya, tinggi, tapi bukan kayak genderuwo, bukan, kayak sesepuh gitu ya. Ya, tinggi gede gitu ya. Memang mungkin beliau penjaga daerah sini ya, atau sohibul wilayah yang punya daerah sini. Mungkin dulunya beliau yang berjuang lah di daerah sini itu tadi. Kan dulunya sebelum ada rumah pastinya ada hutan kan itu tadi. Oke, terakhir untuk pesan dengan adanya kejadian ini seperti apa sih? Pesan dari saya tentunya selalu melibatkan Tuhan Yang Maha Esa di dalam aktivitas apapun itu, di dalam kegiatan apapun kita ya. Karena tidak ada yang paling kuat kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dengan seperti apa ya? Seperti kita berdoa. Dengan kita berdoa kan kita juga melibatkan Tuhan Yang Maha Esa gitu tadi. Dan waspada juga, tengok kanan, tengok kiri. Kayak kita nyebrang jalan pun kalau nggak tengok kanan, tangan kiri kan nanti ditabrak. Dan yang nomor 3, hati-hati itu tadi. Dan semoga kejadian tabrakan kereta api ini, semoga ini kejadian yang terakhir ya. Saya pun juga merasakan kesedihan. Saya juga banyak-banyak berdoa buat para korban jadi tragedi ini, semoga diterima amal dan ibadahnya oleh Tuhan Yang Maha Esa itu. Oke pemirsa Ganjil Misteri, terima kasih sudah menemani penelusuran kita di tragedi kecelakaan kereta api yang ada di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat.